Nah, ini dia waktu yang tepat untuk membalas Joko Widodo. Ini dia waktunya rakyat ya. Rakyat, bener. Rakyat memberikan balasan untuk Pak Joko Widodo. Bentar dulu tapi teman-teman, jangan negatif dulu. Karena hal ini informasi positif yang ingin aku bagi ke kalian semuanya. Setelah tidak menjadi presiden, seorang Jokowi sekarang dibalas. Kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan korupsinya benar-benar ugal-ugalan dan sangat brutal sekali. Apakah video-video itu juga dibikin oleh Bivitri dan teman-temannya? Hai Pinocchio, masih adakah otakmu tertinggal sedikit? Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mengajak kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Nah, masih menyambung sama informasi yang pertama, bener banget teman-teman. Ada pembalasan yang dilakukan oleh rakyat di Indonesia untuk mantan presiden kita, Presiden ke-7 RI. Apalagi ini tanggal merah, waduh. Pembalasannya lebih rame lagi teman-teman. Kira-kira apa ya? Apakah demo gitu karena rame atau ada yang lain nih? Coba mendingan langsung aja kita coba cari tahu jawabannya lewat video berikut ini. Setelah tidak menjadi presiden, seorang Jokowi sekarang dibalas. Ya, dibalas kebaikannya. Ingat gak, di saat beliau menjadi presiden, Bapak Jokowi selalu mengunjungi rakyatnya. Ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Di saat sekarang Bapak Jokowi tidak menjadi presiden, rakyat yang membalas untuk mengunjungi Bapak Jokowi. Dari sebelum Natal, sampai sekarang, masyarakat antusias mengunjungi Bapak Jokowi. Dengan setia menunggu di luar rumah beliau, sampai dibukakannya pintu gerbang tersebut dan menemui Bapak Jokowi. Kita juga melihat senyum Bapak Jokowi begitu lebar di saat bisa melihat rakyatnya yang menjumpai Bapak Jokowi. Memberikan kesempatan berfoto bersama, sedikit bercengkrama, dan terlihat masyarakat begitu bahagia dan senang. Ada di mana rasa rindu masyarakat itu terobati. Terima kasih Bapak Jokowi, rakyatmu membalas kebaikanmu. Terima kasih teman-teman. Memang bener ya teman-teman. Orang baik itu ya akan baik. Kiranya Pak Jokowi kemarin Pak Jokowi mendapatkan gajian yang banyaknya, tapi Pak Jokowi tidak pernah membalasnya. Dan balasan dari sikap Legowo. Ini apa Pak Jokowi tidak apa saja. Kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan korupsinya benar-benar ugal-ugalan dan sangat brutal sekali ya. Sekali lagi, korupsi dan kejahatan hukumnya sangat brutal dan ugal-ugalan. Ya, bisa kita lihat bagaimana skandal Asabri, Jiwasraya, korupsi Kemenkeu 300 triliun, demikian juga korupsi timah 300 triliun, BLBI, dan skandal-skandal yang lain sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu, yang pertama kami menghimbau kepada para ulama, para habaib, aktivis, dan juga organisasi-organisasi gerakan Islam untuk selalu istiqomah dan terus-menerus ya melakukan muhasabah hukam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar
melawan oligarki dan memberantas korupsi. Dan ini merupakan kemuliaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Pak Hasto? Sudah iya, siapkah kita hampir dengan lupa sama videonya Pak Hasto, teman-teman. Saya ingin bertanya ini Pak, video itu diambil dari kenyataan, maksudnya dari CCTV atau dari apa, atau video yang dibikin Pak Hasto, dibikin oleh sutradara? Ya kalau yang lalu kan yang bikin Bivitri dan kawan-kawannya. Apakah video-video itu juga dibikin oleh Bivitri dan teman-temannya? Oke. Tapi menarik sekali Pak Hasto. Karena apa? Masalah yang Anda hadapi sekarang itu sangat menarik. Banyak netizen yang bertanya, kerugian apa negara? Dirugikan apa? Tidak ada sepeser pun yang dirugikan. Begitu. Tapi kenapa mereka bertanya-tanya seperti itu? Kalau netizen yang bertanya, oke lah. Tetapi banyak juga politikus-politikus yang bertanya seperti itu. Mereka tahu atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita-kita ini, rakyat nih. Sebetulnya ada apa sih Pak? Bapak dengan Harun Masiku? Tolong deh. Bapak buktikan saja nanti di KPK. Apa keterlibatan siapa dan siapa lagi pejabat yang akan terlibat, atau politikus yang mana? Nah, saya juga bertanya juga ini pada Pak Hasto, yang ingin Anda lawan itu siapa? Para koruptor yang ada dalam video-video yang Bapak siapin itu, atau keluarga Jokowi? Gitu Pak. Ya, Anda mau melawan siapa? Pak Jokowi dan keluarganya, atau para koruptor? Terpampang terang benderang dan jelas. Itulah kata yang pas untuk Megawati dan Partai Demokrasi Perjuangannya. Rakyat sudah pintar, bukan sekumpulan domba yang bisa digiring kemana saja kalian suka. Di tahun 2025 ini dan ke depannya, kehancuran partaimu tidak bisa terelakkan lagi. Ideologi Soekarno yang selama ini kau jual kepada rakyat negeri ini sudah tidak berlaku. Sudah tiba masa expirednya. Masa expired, oke. Mama Banteng yang terhormat, betul memang, jika Allah sudah cabut rasa malu dari diri seseorang, maka dia akan merasa tetap menjadi orang paling benar. Itulah dirimu dan partaimu, Megawati Soekarno Putri. Ya, kasus korupsi yang melibatkan semua kadermu dan dirimu sendiri tak bisa lagi dipungkiri dan ditutup-tutupi. Ideologi Soekarno yang kau bangga-banggakan dan yang kau jual selama ini kepada rakyat negeri sudah tidak berlaku lagi. Rakyat sudah mulai sadar dan paham apa tujuanmu selama ini. Memojokkan Bapak Joko Widodo yang tidak mau berkonsultasi, berkoalisi dengan para oligarki. Itu yang membuat kalian benci kepadanya, kan? Tapi Pak Joko Widodo tetap pada pendiriannya, bekerja dan bekerja untuk rakyat, membangun negeri ini. Bukan seperti dirimu dan partaimu, hanya pencitraan semata. Oi! Oi! Oi!
Hai Pinocchio, masih adakah otakmu tertinggal sedikit? Tanah sudah kau jual, pasir sudah kau jual, pulau sudah kau jual, laut sudah kau jual. Masih ada nih langit. Woi Pinocchio, langit masih ada, kenapa tidak kau jual sekalian? Nggak heran kalau Gerung nyalain Jokowi. Enggak, Gerung semua pembenci Pak Jokowi nyalain Jokowi. Otaknya hilang. Apa gunanya pemerintah daerah? Apa Pak Jokowi? Hah? Aduh. Podcastnya Pak Hasto yang saya kira cukup agresif kembali menyerang Pak Jokowi. Bagi saya tidak ada yang aneh dan bahkan tidak ada kebaruan apapun. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP, ini adalah pengulang podcastnya Pak Hasto yang saya kira cukup agresif kembali menyerang Pak Jokowi. Bagi saya tidak ada yang aneh dan bahkan tidak ada kebaruan apapun. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP, ini adalah pengulangan serangan yang saya kira memang sejak awal sudah dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Bahwa Pak Jokowi adalah menjadi aktor utama dari segala kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan bahkan banyak kasus-kasus hukum yang kemudian juga dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya menurut saya tidak ada kebaruan. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut dari perseteruan politik, perang politik dan perang saudara antara PDIP dengan Jokowi. Jadi terlepas selesai atau tidak pilkada, saya juga yakin Akan terus bahwa berlanjut. Jokowi itu akan terus di-downgrade dan diserang sebagai sosok yang dinilai memang dalam tanda kutip cacat secara politik menurut kawan-kawan PDIP. Ya buktinya ketika Jokowi misalnya setelah tak lagi jadi presiden, ikut kampanye, ikut mendukung salah satu paslon, itu kan juga dikritik. Ini presiden atau mantan presiden kok seperti yang nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, mendukung orang, ketua umum partai saja misalnya di banyak tempat tidak ikut kampanye. Ini malah mantan presiden ikut kampanye dan seterusnya dan seterusnya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa informasi yang kita dapat dari video-video tersebut ya. Ada yang menarik ketika masyarakat itu ternyata memberi balasan ke Pak Joko Widodo, balasan cinta. Bukan balasan dalam hal negatif, tapi ini balasan dalam hal positif. Karena sebelumnya selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden itu kan banyak sekali hal yang dilakukan Pak Joko Widodo ya gitu, seperti belusukan dan lain sebagainya. Kemudian ketika Pak Jokowi purna, gantian nih rakyatnya yang datang ke rumahnya Pak Jokowi, apalagi di tanggal merah, waktunya libur, bukan istirahat di rumah, tapi masyarakat malah mendatangi rumahnya Pak Jokowi. Banyak loh tadi ya, deretan orang yang berjejer untuk antri foto bersama Pak Joko Widodo. Bayangin, siapa lagi coba mantan presiden yang sudah menjadi mantan presiden tapi tetap dikunjungi masyarakat sebegitu banyaknya. Bahkan memang dari waktu pamitan ya Pak Jokowi sudah pernah mengatakan kalau memang mau mampir silakan mampir, untuk para menterinya ataupun para rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mampir ke rumahnya Pak Joko Widodo. Tapi sayangnya di tengah kebahagiaan itu teman-teman, masih ada aja orang-orang yang terus-terusan memojokkan Pak Joko Widodo yang katanya korupsi dan melakukan kejahatan brutal. Katanya seperti itu, seperti yang tadi sudah disampaikan. Tapi yang kemudian kita memikirkan hal itu, kita kembali disadarkan kalau kemarin itu Pak Hasto Kristianto sempat membuat sebuah ancaman gitu ya, akan membocorkan sebuah video, bukan sebuah, tapi entah berapa video gitu, yang menunjukkan kalau itu dari para pejabat negeri yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang sampai detik ini kita masih belum dikasih tahu video tersebut. Entah ada apa tidak sebenarnya. Kita ya jelas bertanya-tanya dong, ya kan? Kemudian ada lagi yang menarik ketika netizen mengomentari soal sikapnya PDIP yang dirasa kayaknya narasi-narasi PDIP sudah kebal buat rakyat Indonesia karena rakyat sudah mulai buka mata, sudah mulai bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Tapi ya itu tadi balik, namanya orang itu ada yang suka ada yang enggak teman-teman.
Meskipun ada yang mengatakan seperti itu, ada juga nih yang masih sama, berkutat di lingkaran yang sama, tidak percaya dengan Pak Joko Widodo dan terus menyudutkan Pak Jokowi, bahkan menyebut Pak Jokowi sebagai Pinocchio. Bayangin. Emang bener sih katanya Bung Adi Prayitno itu. Kayaknya podcastnya Pak Hasto itu hanya untuk menyerang Pak Joko Widodo, menyerang mantan. Kenapa? Gak bisa move on ya? Gimana kalau menurut pendapat dari teman-temanku semuanya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.